Sebenarnya Bizantin itu memang sudah pepesan kosong, ya kan? Kemudian saat itu orang-orang Kristen di Bizantin disingkirkan, orang-orang Kristen Ortodoks lari semua ke Yunani. Makanya antara sahabatnya Muhammad itu kan saling bunuh mereka, antara khalifah-khalifah itu saling bunuh, saling menggulingkan satu sama lain kan. Wah, ini sambil tiap-tiap Allahu Akbar dua-duanya sampai sekarang masih antara satu grup teroris dengan grup teroris yang lain juga bisa perang mereka. Ini Pak Paul, saya mau menanyakan tentang apa istilah gitu definisi daripada kebangkitan Islam dengan ini masalah Islamik ya, dengan khilafah ini sama atau beda gitu, satu ya. Jadi saya sering dengar dari teman-teman bahwa nanti akan ada zaman kebangkitan Islam gitu kan. Dan kebangkitan Islam ini sepertinya jadi kayak semacam, kalau di Kristen ya mungkin kayak kita transformasi, hujan pertobatan, apa sama seperti itu gitu. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua, pertanyaan saya terkait Pancasila ya. Kan ini kan kita teman-teman lagi bikin melalui Jenderal Tobing mau bikin buku Pancasila. Sedangkan yang kita tahu semenjak reformasi sampai dengan sekarang 20 tahun ini sepertinya kita akan lost satu generasi gitu tentang orang-orang yang dulu zaman dulu masih kuat sekali gitu Pancasila kan, kayak zaman saya kuliah dulu ada P4 ya kan. Sekarang kan boro-boro kan dia orang. Nah, jadi ini lost generasi ini nih bahaya menurut saya gitu kan. Nah, ini apa kita bisa rebut lost generation ini atau kita jangkau yang di bawahnya lagi gitu. Itu aja sih Pak Paul. Makasih. Iya. Ada Purba tadi, ada mau nambah? Ada Purba? Nggak ada Pak Paul. Oke. Ini saya jawab dulu lalu kembali ke Pak Jenderal ya. Jadi kebangkitan Islam itulah era khilafah. Karena setiap kali bilang kebangkitan Islam, itu berarti mau menerapkan syariah Islam tuh. Kalau sudah menerapkan syariah Islam, berarti orang-orang yang non-Islam itu biasanya disingkirkan. Itu sudah terjadi di mana-mana dari tiap generasi ya, dari kebangkitan Islam zaman Ottoman. Kan zamannya terakhir kan Abbasiyah kolaps. Zaman Abbasiyah kolaps, maka Islam itu habis, kalah terus perang. Menang sekali perang salib cuman si Alayuddin Sayudian, tapi terus kalah lagi. Ya, terus Ottoman, kebangkitan Ottoman, si siapa Abdallah siapa itu ya yang menaklukkan Bizantin. Sebenarnya Bizantin itu memang sudah pepesan kosong. Ya kan? Kemudian saat itu orang-orang Kristen di Bizantin disingkirkan, orang-orang Kristen Ortodoks lari semua ke Yunani. Lari, kecuali yang mau jadi Islam. Nah, mereka tinggal di sana diislamkan. Kenapa mau diislamkan mereka? Ya mereka mau kemana lagi? Ya kan pasrah, ya kan? Dan itu dipaksa jadi Islam semua. Makanya kemudian supaya mudah mengislamkan, dicetaklah, dibuatlah Injil Barnabas tuh. Ya bikin buat bohong-bohong, buat nipu-nipu orang Kristen itu kan. Nah, itulah asal muasal Injil Barnabas itu. Abad ke-14 itu persis dengan penaklukan Bizantin. Nah, kemudian abad ke-16 mereka kalah di Wina. Ya, mereka kalah perang sama Wina, kalah perang, hancurlah Islam dikuasai oleh Barat. Kemudian tahun 1900-an kapan mau perang dunia pertama mau berakhir itu kan Inggris kalah. Mereka bikin PAN dulu namanya PAN Arab. Nah, kemudian PAN Arab itu sebetulnya yang menggagas adalah orang Kristen Lebanon yang sekolah di Turki. Nah, itulah kemudian kebangkitan Islam. Orang Kristennya disingkirin karena sudah mendapat pengaruh dari Inggris. Orang Kristennya disingkirin, jadilah PAN Arab itu jadi PAN Kristen, jadi PAN Islam. PAN-nya namanya PAN Arab, nanti jadi PAN Islam. Nah, terus PAN Islam inilah yang jadi kebangkitan Islam. Nah, sejak tahun 1930-an itu ya. Isu Ismail yang dikorbankan, bukan Ishak, itu dari tahun 1930-an karena PAN Islam itu. Ya. Terus PAN Islam ini nyatanya kan nggak bisa bangun kan. Negara-negara Arab ini akhirnya kan saling perang sendiri kan. Tetapi Amerika sama Inggris investasi. Nah, tahun 1970-an itulah kebangkitan Islam.
Mereka mulai bikin organisasi-organisasi teroris gede-gede dibiayai sama Amerika dan Inggris karena tujuannya menjaga keseimbangan. Tetapi setelah mereka punya uang, mereka memberontak dari Amerika, dari Inggris, dan mereka bikin khilafah sendiri-sendiri, merasa bahwa mereka adalah Imam Mahdi, ya kayak Al-Baghdadi segala macam, kan merasa bahwa mereka adalah ini kan khilafah yang terakhir kan. Dulu Saddam Hussein, tapi kan ternyata Saddam Hussein kan kalah juga kan. Al-Baghdadi kalah juga. Jadi itulah kebangkitan Islam. Kalau di dalam Kristen, Islam itu, kebangkitan Islam itulah kebangkitan antikristus. Itu seperti itu. Jadi beda dengan gini, kebangkitan Islam itu tidak disertai dengan kesejahteraan. Salah. Itu hanya dusta dari para khalifah. Nyatanya kalau kita lihat di Turki, susumbarnya minta ampun Erdogan. Tapi kan Turki kere. Arab Saudi. Wah, kelihatannya hebat. Investasi kemana-mana duitnya banyak. Rakyatnya sama ngungsi juga kemari. Ya kan? Sama Iran, wow, kebangkitan Khomeini, kebangkitan Islam dia bilang si Khomeini. Rakyatnya ada 4 juta, ada 20 juta orang Iran yang tinggal. Padahal jumlah penduduk Iran cuma 80 juta. Tadi ada sekitar 20 juta orang Iran yang ada di diaspora karena mengungsi dari Khomeini. Nah, itu begitu. Jadi kalau bilang kebangkitan Islam nanti akan jaya makmur, ya pemimpinnya, rakyatnya ya tetap kere. Jadi akan lebih parah daripada negara komunis. Khilafah itu lebih parah dari komunis. Nah, kemarin udah kita bahas tuh ya, dari Desember atau kapan itu ya, sama Pak Raja Uti, sama Gajah Mada juga, dengan teman-teman di sini, bahwa ekonomi syariah itu adalah sebuah kapitalisme berselubung agama. Serem. Orang ditipu dengan agama, tapi sebenarnya itu kapitalisme menghisap darah orang-orang yang tertindas dan minoritas dan yang rakyat kelas bawah. Mereka dipaksa untuk konsumtif. Sementara yang bos-bosnya, yang tajir-tajir ini yang akan ini, itu yang terjadi gitu. Tapi selanjutnya Pak Jenderal akan jelaskan termasuk dalam ininya mungkin jawabannya. Oke, silakan. Pastor Paul, berarti Ya. kalau saya simpulkan pergerakan kebangkitan Islam ini sifatnya berarti terstruktur dan nasional demi nasional ya. Berarti regional per regional, berarti mereka Ya. nggak bisa jadi satu semua kan. Berarti satu negara kan dulu bangkit. Ada namanya sekarang ini, kalau yang zaman sekarang yang di abad ke-21 yang lagi hebat ini ya Ikhwanul Muslimin sekarang. Tapi kalau zamannya Ikhwanul Muslimin itu PKS itu loh. Oke. Ikhwanul Muslimin. Kalau zamannya Perang Dunia I dulu ya itu Pan Arab yang jadi Pan Islam itu. Dulu namanya Pan Arab terus jadi Pan Islam. Nah, itulah yang kemudian menghasilkan perjanjian Balfournya orang Yahudi. Nah, itu terus menghasilkan Palestina. PLO itu. Pembebasan Palestina itu. Nah, itu asalnya dari Pan Arab terus jadi Pan Islam. Nah, terus sama Inggris dibentukkan di situ. Nah, itu jadi setiap generasi itu mereka ada ininya sendiri-sendiri. Ada gerakannya sendiri, ada jaringan mereka berjejaring. Misalnya contoh Imam Bonjol. Nah, dulu udah kita bahas genosida bangsa Batak. Itu sebenarnya di zaman itu kebangkitan Islam juga. Turki ini kan baru menang lawan Bizantin. Wah, euforia tuh. Nah, terus dia sebarkan pengaruhnya yaitu ke orang ini, ke Indonesia, ke Nusantara, ke Aceh, itu semua kan mengabdi bayar upeti sama keemiran Turki. Nah, itu juga sama, jadi ada generasinya. Nah, sekarang Erdogan mau membangkitkan itu lagi. Dia mau jadi pemimpinnya untuk orang-orang Islam ini. Makanya dia sesumbarnya minta ampun. Padahal dia sendiri itu kayak Anies Baswedan, mulutnya gede, bahasanya manis, tapi sebenarnya udah kosong. Nggak ada apa-apanya. Cuman dia bisa gunakan isu-isu agama, jahat sekali. Ada sekitar 2 juta orang Turki yang dipenjara karena politik ya. Lalu kenapa kayak Erdogan gitu dulu nggak bersatu ya sama Saddam Hussein atau sama Muammar Gaddafi gitu kan? Kan sama-sama pentolan-pentolan di Timur Tengah. Kenapa dia berjuang? Kalau Saddam Hussein dulu kan gara-garanya kan sama Khomeini kan masalah Sunni Syiah. Itu kan terus mereka bilangnya apa? Diadu sama Amerika. Wah,
Orang Islam kan dari dulu gitu, kalau mereka bunuh-bunuhan, oh kami diadu sama orang Yahudi, oh kami diadu sama orang kafir, diadu domba. Selalu jawabannya begitu. Kayak Indonesia, oh kami diadu domba sama Belanda. Apakah benar diadu domba? Enggak kan? Sebelum Belanda masuk, mereka udah saling perang sendiri. Sebelum Belanda masuk, mereka udah bunuh-bunuhan sama Kesultanan Islam ini. Nah, sejarah-sejarah itu yang kemudian dikaburkan, oh diadu domba Belanda. Padahal mereka yang minta tolong Belanda, kayak misalnya Sunan Amangkurat V, dia minta tolong Belanda buat nangkep si Trunojoyo. Trunojoyo kan pewarisah kerajaan Majapahit. Nah, dia minta tolong Belanda. Contoh Ternate, Kesultanan Ternate minta tolong Portugis untuk nangkep si Tidore, untuk meruntuhkan Kesultanan Tidore. Sama itu, ya kan? Jadi itu yang terjadi sebenarnya. Jadi mereka sendiri yang minta tolong kepada, termasuk Kesultanan Aceh, yang minta tolong kepada Belanda, bahkan pergi ke Belanda, kerjasama. Mental korban lah ya pokoknya ya. Ya, jadi mereka itu semua bunuh saudaranya sendiri demi kekuasaannya dengan minta tolong asing. Kemudian asing kan lu jual gua beli. Jadi bukan diadu domba. Nah kalau sudah masuk mencokol, ya dia nggak mau lepas lah. Itu kan bayaran. Emang ada makan siang gratis? Kan nggak ada makan siang gratis. Kamu minta tolong, orang saya taruhannya nyawa kok. Ya kan begitu. Yang salah kan adalah keserakahan para sultan-sultan Islam atau khalifah. Karena semua kesultanan Islam, kekhalifahan Islam itu didasari keserakahan. Selalu didasari keserakahan. Makanya antara sahabatnya Muhammad kan saling bunuh. Saling bunuh mereka, antara khalifah-khalifah itu saling bunuh, saling menggulingkan satu sama lain kan. Dan terus digulingkan, saling bunuh perang satu sama lain antara khalifah-khalifah ini sambil teriak-teriak Allahu Akbar dua-duanya. Sampai sekarang masih antara satu grup teroris dengan grup teroris yang lain juga bisa perang mereka. Iya, siapa si Taliban sama ISIS saja pernah perang kok waktu itu. Iya. Bertembakan mereka. Iya, betul. Karena itu benar dari Amerika apa enggak sih, Pastor? Apa emang real dari mereka sendiri? Loh, mereka kan perang. Terus beli senjatanya sama siapa? Sama negara maju Amerika, lah. Ya kan? Ya. Terus Amerika masa mau beli senjata, terus dia bilang, oh jangan, kamu damai-damai lah, kami nggak bisa suplai senjata. Kan bodoh, yang penting kan? Gue jualan Amerika. Iya, yang penting kan gue jualan, gak urusan. Nah itu, kamu perang bunuh-bunuhan, bagus. Tapi apakah sengaja diadu? Ya enggak, itu kan suka-suka mereka sendiri. Mereka yang mau perang kok. Nggak beli sama Amerika, Amerika nolak. Udah kamu itu jangan beli sama gua. Dia beli sama Cina. Dia beli sama Rusia. Iya, beli sama Rusia, beli sama Cina. Udah, rumusnya kan cuma gitu doang. Jadi apakah diadu? Enggak. Dasarnya memang kayak Indonesia nih. Senjatanya dari mana itu yang OPM? Apakah diadu domba sama Amerika? Nggak ada. Apakah ini Poso itu diadu domba? Ternyata Poso senjatanya pindad semua. Untung senjatanya pindad semua. Kalau senjatanya dari Amerika, apa dari Yahudi, apa nggak dibilang diadu domba sama Yahudi? Diadu domba juga. Untung senjatanya pindad tuh. Ya kan, Poso itu kan, teroris Poso senjatanya kan dari pindad semua. Nah, kalau senjatanya ternyata buatan Israel, wah bisa ngomong diadu domba lagi katanya. Ya kan? Dasarnya kan mereka keserakahan, pengen berkuasa. Termasuk si CK ini, Yusuf Kala ini. Nah, Yusuf Kala ini yang kemarin ngeri ini, gerakannya ngeri ini. Kemenangan Ottoman dulu mengalahkan Konstantinopel itu kan karena orang Kristen sendiri yang mengkhianat. Ya. Biar kayak apapun khilafah ini mau bangkit di negara ini, selama TNI selama TNI memegang sumpah prajurit dan tata marga, saya kira itu mereka tidak akan bisa lah mendirikan negara khilafah di Indonesia. Ya tetap ada. Nah sekarang pertarungan yang paling berat adalah apa? Pertarungan ideologi khilafah dengan Pancasila. Tapi selama TNI, waduh kalau saya panglima udah saya babat habis, nggak peduli saya ham-haman. Kenapa? Itu aturan main kok, hukum siapa yang melanggar konstitusi di mana aja hukumannya mati kok.